Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubihil mu'minin liyasdadu imanan wa imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa Selebis TV yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita sejenak menundukkan hati dan pikiran kita untuk senantiasa memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membuat kita bisa beraktivitas itu karena Allah, yang membuat kita bisa bernapas itu karena Allah, yang membuat kita bisa hidup sampai sekarang ini karena Allah. Makanya tidak ada yang pantas kita puji kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salam beserta salawat selalu tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang akan senantiasa akan memberikan syafaat kepada umatnya senantiasa melaksanakan, senantiasa melakukan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah dan meninggalkan apa yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Selebis TV yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan kaji tentang adab bertetangga. Islam adalah agama yang sempurna. Jangankan persoalan ibadah, ya, semua dalam aspek kehidupan kita diatur dalam Islam. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali diatur dalam agama kita. Jangankan persoalan tetangga, masuk dalam WC kamar mandi saja diatur dalam agama kita. Masuk dalam WC, adabnya adalah pertama kita gunakan kaki kiri, kemudian berdoa, ya, Allahumma inni a'udzubika ya. Kemudian kita, ya, ketika dalam WC itu kita disunahkan untuk duduk ketika buang air kecil. Tidak boleh menghadap kiblat dan tidak boleh membelakangi kiblat. Jangankan dalam WC, dalam kehidupan sehari-hari pun diatur dalam agama kita, terutama bertetangga. Pemirsa Selebis TV yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda persoalan bertetangga, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Yang mana itu tetangga kita? Ternyata dalam Islam tetangga itu adalah 40 rumah di samping kanan kita, 40 rumah di samping kiri rumah kita, 40 rumah di depan rumah kita, dan 40 rumah di belakang rumah kita. Itu adalah tetangga kita. Dan tetangga yang dimaksud bukan hanya orang Islam, tetapi orang non-Muslim pun kita tetap harus memuliakan tetangga kita, ya. Bahkan di hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. 3 kali kata ini diucapkan, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Dengan rasa penasaran, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah itu orang yang tidak beriman? Apa kata Rasulullah? Orang yang pernah menyakiti tetangganya. Jadi kalau ada orang rajin sholat 5 waktu, tapi dia sakiti tetangganya, apa kata Rasulullah? Wallahi la yu'min, demi Allah dia tidak beriman. Kalau ada orang rajin puasa Senin Kamis, bahkan puasa Nabi Daud, tapi dia sakiti tetangganya, kata Rasulullah, wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Ada orang tiap tahun berangkat haji, tiap bulan pergi umroh, tapi dia sakiti tetangganya, apa kata Rasulullah? Wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Makanya pada kesempatan ini kita bahas tentang adab bertetangga. Ada sebuah kisah menarik dan ini nyata yang pernah dialami oleh seorang ulama terkenal, Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri sangat terkenal, ya, akhlaknya terhadap tetangganya. Suatu hari Imam Hasan Al-Basri ini sedang sakit. Tiba-tiba banyak tetangga datang menjenguk, termasuk di samping rumahnya ini Imam Hasan Al-Basri adalah seorang Nasrani, non-Muslim. Samping rumahnya datang menjenguk Imam Hasan Al-Basri. Karena Imam Hasan Al-Basri tidak bisa bangun dari tempat tidur, akhirnya setiap orang yang datang menjenguk, ya, mereka datang, ya, langsung masuk di kamar Imam Hasan Al-Basri. Tetangganya Nasrani ini pun juga masuk di kamarnya Imam Hasan Al-Basri. Ketika dia masuk, apa yang terjadi? Dia perhatikan di genteng rumahnya, di atas plafon rumahnya ada air menetes. Dengan rasa penasaran, tetangganya bertanya, Imam, itu air yang menetes itu air apa? Imam Hasan Al-Basri menjawab, saya tidak tahu itu air apa.
Kemudian tetangganya ini memperhatikan sangat detail. Dia perhatikan baik-baik, Imam, sepertinya air yang menetes itu air dari rumah saya. Dan tepatnya itu air adalah air dari kamar mandi, alias air dari WC. Ya. Kemudian tetangganya bertanya, wahai Imam, itu air yang menetes sudah berapa lama? Imam Hasan Al-Basri menjawab, kurang lebih 20 tahun lamanya. Apa yang terjadi? Pemirsa Celebes TV yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang Nasrani ini berniat untuk menjenguk Imam Hasan Al-Basri. Ternyata karena kemuliaan akhlak yang dimiliki Imam Hasan Al-Basri, orang Nasrani ini masuk Islam dan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa? Karena akhlaknya Imam Hasan Al-Basri terhadap tetangganya. Mari kita kembali ke diri kita, ya. Dan tidak perlu kita misalnya, contoh misalnya ada tetangga kita ada airnya menetes di rumah kita, ya. Jangan mikir 20 tahun, jangan mikir juga 1 tahun, ya, 1 hari saja. Jangan juga air kamar mandi, cukup saja mungkin air AC atau air jemuran yang mengenai rumah kita. Oh, mungkin kita sudah marah-marah. Ya karena kesabarannya menghadapi tetangga, ya akhirnya orang non-muslim ini masuk Islam lantaran kemuliaan akhlak yang dimiliki Imam Hasan Al-Basri. Pemirsa Celebes TV yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, bagaimana cara menjaga berbuat baik kepada tetangga? Ada 3 hal. Pertama, ya, 1, senang melihat tetangga senang, dan susah ketika melihat tetangga susah. Yang kedua adalah, ya, berbagi makanan tetangga. Yang ketiga adalah jaga aibnya tetangga. Inilah yang sempat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.